Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online sekolah Minggu. Ya, gimana kabarnya nih? Kakak harap adik-adik baik-baik semua di rumah ya, tetap sukacita. Nah sebelum itu kakak mau tanya nih, kabarnya adik-adik semua. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Ya, tetap harus bersukacita ya, walaupun kita ibadah masih di rumah aja. Oke, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas hari yang indah Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan ibadah kami, kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus haleluya, amin. Oke, masih semangat? Masih, harus tetap semangat ya. Kita naikkan pujian kita, Yesus pokok, dan kita akan Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus ku cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Masih semangat? Masih. Kita naikkan pujian kita yang kedua, baca kitab suci, doa tiap hari. Karena kita harus melakukan itu sebagai anak Tuhan. Kita harus baca terus kitab suci, kita harus berdoa buat orang-orang yang kita kasihi. Oke? Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tunggu, kalau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Yeay. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, catatan kita. Tapi sebelum itu kita naikkan penyembahan kita berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku
akan mendengar firman Tuhan. Tutup mata, buka tangan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami persiapkan hati kami, pikiran kami, dan apapun yang kami perlukan untuk mencatat ya Bapak, untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Tuhan bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik semua, kembali lagi bersama aku kakak David. Nah, firman pada pagi hari ini diambil dari Matius 12 ayat 22 sampai 24. Nah, adik-adik mari kita baca semua ya. Matius 12 ayat 22 sampai 24. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah adik-adik, pernah nggak adik bayangin, kita itu hidup di zaman dulu. Tuhan Yesus jalan-jalan di sekitar kota dan banyak mukjizat terjadi di depan mata kita, dan banyak juga masyarakat di sana yang langsung percaya ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat itu. Nah, pada hari itu Yesus menyembuhkan orang bisu, orang buta, sekaligus orang yang dirasuki setan. Kita bisa lihat di ayat 22 tadi. Nah, sebuah mukjizat ini adalah sebuah karya ilahi yang begitu besar pada zaman itu. Itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu Allah yang maha besar. Nah, tapi kita lihat orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi kan orang-orang yang ahli dalam memahami isi kitab-kitab. Apa yang tercatat dalam Alkitab, dia sangat memahami orang Farisi itu. Namun mereka sulit untuk mengakui keberadaan Yesus sebagai Mesias. Hati mereka dipenuhi oleh iri dan dengki, perasaan marah pada orang-orang kepada Yesus terus berkelanjutan. Nah, dalam ayat 23 kita lihat maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya ini agaknya anak Daud. Nah, ini bercerita tentang orang-orang di sana itu sudah mulai percaya bahwa Yesus ini adalah anak Daud. Nah, kalau anak Daud itu merujuk pada Mesias yang sudah lama dinantikan. Kondisi ini sangat mengancam bagi orang Farisi. Nah, adik-adik, dengan ketika orang Farisi itu mendengarnya, lalu orang Farisi itu berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, bagaimana, kenapa bisa orang Farisi mengatakan hal ini? Di ayat sebelumnya kita lihat bahwa dia mendengar bahwa orang-orang telah percaya dan menyebutkan Yesus adalah anak Daud. Orang-orang Farisi merasa terancam karena adanya Mesias yang telah dipercaya oleh orang-orang banyak. Nah, tetapi pengetahuan akan kebenaran Alkitab dan mukjizat yang telah dilihat mata kita tidak menjadikan orang Farisi takjub dan percaya. Sebaliknya, perasaan iri dan dengki menjadikan hati mereka buta. Hati mereka tertutup oleh perasaan manusia, yaitu perasaan iri, perasaan dengki, dan tertutup akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat itu Tuhan Yesus pun menegurnya. Kita lihat di ayat 25 sampai 37. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar dari siapapun itu, orang tua kita, guru suami kita, janganlah kita mengeraskan hati kita. Kita harus tetap berteguh pada firman, tetap percaya pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita tetap teguh dalam Tuhan? Yang pertama, kita selalu terus berdoa kepada Tuhan. Kita punya waktu pribadi, adik-adik punya waktu pribadi untuk berdoa dengan Tuhan, baca Alkitab sendiri di kamar, dan rajin-rajinlah kita selalu
bersekutu dengan Tuhan melalui keluarga kita maupun dimanapun kita berada. Nah, saat kebenaran dinyatakan pun, kita saat itu juga kita harus bertobat, kita harus mengintrospeksi diri, apa sih yang adik-adik lakukan selama ini, benar nggak di hadapan Tuhan? Apa yang adik-adik lakukan selama ini, orang tua senang nggak? Apakah yang adik-adik sepanjang hari ini orang-orang di sekitar kita merasa sukacita enggak, atau malah merasa terbebani akan kehadiran adik-adik semua. Jadi adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, sebagai generasi penerus di dunia ini, kita seharusnya bisa peka terhadap firman Tuhan. Janganlah kita mengasah hati kita, janganlah kita terus menerus tertutup oleh sifat-sifat duniawi kita, hawa nafsu kita, jadi kita menolak keberadaan firman Tuhan. Nah, jadi dengan begitu kita tidak akan membiarkan diri kita dibutakan oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mau tunduk dan mengikuti kebenaran firman Tuhan selama hidup kita. Nah adik-adik, demikianlah firman dari Kakak David. God bless you. Oke adik-adik, dan saatnya kita berdoa penutup. Nah, bagi adik-adik yang punya kerabat dekat maupun orang tua, teman yang sedang mengalami sakit, mari kita tumpang tangan dan kita berdoa sama-sama ya. Dari lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Sehingga kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami dengan tidak kurang suatu apapun. Ini pun semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang peka terhadap firman Tuhan, memiliki hati yang tidak keras terhadap firman Tuhan, selalu mencari-cari Engkau Tuhan, selalu rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, menjadikan mereka kuat di dalam Tuhan, dan anak-anak kami ini Tuhan menjadi terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan bagi orang tuanya, kerabat dekatnya yang sedang mengalami sakit, apapun masalah yang terjadi, kami berdoa bagi mereka. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sudah menghancurkan mereka, kami tarik di dalam nama Tuhan Yesus agar mereka sembuh dan bisa kembali beraktivitas dengan biasanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi orang tua adik-adik ini Tuhan, yang sebagai walimu untuk mendidik anak-anak penerus ini Tuhan. Kami berdoa berikan mereka hikmat kebijaksanaan pada mereka sebagai orang tua, agar sebagai orang tua mereka bisa memimpin anak-anaknya ke jalan kebenaran, menjadi contoh akan apapun sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pekerjaannya orang tua mereka, apapun mereka lakukan saat ini, Kau berkati. Apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil Tuhan, dan Nama mula dipermuliakan di keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kami semua, nama mula yang layak ditinggikan dan nama mula yang layak disembah Tuhan. Menurut kami Tuhan, dengan segala pujian, hormat, kuasa bersama lamanya. Amin. Ya, sekarang kita pengumuman. Nah, udah dengar kan firman dibagiin sama Kak David tadi? Apa yo tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kenapa? Dia menyembuhkan orang buta dan bisu. Nah, terus orang-orang Farisi sana kan pada iri. Soalnya mereka kan belum tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Jadi mereka iri, dengan kuasa apa? Nah, udah kan, udah dengar tadi kan. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap ada minggu depan jam 11 WITA. Ajak teman-temannya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, keluarganya ibadah bareng ya, ibadah sekolah minggu. Nah, terus yang kedua, kalian kan punya talenta tuh. Nah, bisa kalian kirimkan video kesaksian di nomor di bawah ini. Nah, talenta apapun, mau bernyanyi, mau masak, mau apapun yang kalian punya yang Tuhan taruh di dalam hati kalian, bisa kalian bagikan melalui video kesaksian. Oke? Begitu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari adik, udah saatnya kita mengakhiri ibadah kali ini. Dan mari kita doa berkat. Mari kita angkat tangan adik-adik dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan, kami memberkati anak-anak ini Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan,
Engkau buat mereka berhasil Tuhan. Engkau memberkati di sekolah dimanapun mereka berada Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan daripadamu Tuhan, agar mereka menjadi anak Tuhan yang memiliki hati yang baik, memiliki hati yang mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan berdoa Tuhan, terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa, dadah.